Suatu malam, Natalia dan cinta pertamanya, Matthew, sang pangeran kampus saat itu, pergi ke bar untuk berdansa. Saya melompat dari lantai 18 dengan putri saya, Linda, dalam pelukan saya pada malam yang sama. Saya tak ingin putri saya yang masih kecil terbakar hidup-hidup di dalam api. Natalia lupa bahwa dia telah berjanji kepada kami untuk kembali ke rumah malam ini. Linda secara tidak sengaja membukakan pintu untuk seorang penjahat. Setelah kejahatan, penjahat itu ingin menghancurkan semua bukti, jadi dia membakar rumah saya. Setelah saya meninggal, ibu saya, Kate, menaburkan abu saya ke laut. Kemudian, Natalia dengan panik mencari jejak saya, berlutut memohon pada Kate. Kate dengan acuh tak acuh meletakkan potret saya di depannya dan berkata, "Anda harus berlutut kepada anak saya." Natalia pingsan. Ketika bel pintu berbunyi, Linda mengira itu adalah ibunya yang kembali. Dia dengan senang hati berlari membukakan pintu. Saya sedikit bingung, berpikir, ini hampir jam 11 malam. Mengapa Natalia belum kembali? Istri saya, Natalia Sue, takut akan kegelapan. Dia sering mengatakannya sendiri sambil bersandar di bahuku. Jika hari sudah gelap, dia akan bersenang-senang di luar sepanjang malam dan tidak akan kembali. Natalia adalah putri dari ketua sebuah perusahaan terbuka. Untuk membuatnya lebih berani, sang ketua sering memasukkannya ke dalam ruangan gelap saat dia masih kecil. Metode pelatihan yang tidak manusiawi seperti itu tidak membuatnya menjadi wanita pemberani. Sebaliknya, dia takut akan kegelapan. Setelah jatuh cinta padanya, saya menemukan fakta bahwa dia takut akan kegelapan adalah hal yang paling memilukan. Ketika dia takut, saya akan selalu membiarkan dia bersandar di bahu saya. Sayangnya, orang yang biasa dia gunakan untuk bersandar sekarang bukan lagi saya. Tapi aku ingat bahwa Natalia telah berjanji padaku di siang hari bahwa dia akan pulang ke rumah pada malam hari untuk merayakan ulang tahun Linda. Melihat kue kecil yang dibuat oleh Linda di atas meja, aku tidak tahan untuk menghentikannya sejenak. Keraguan saya selama beberapa detik membuat putri saya yang berusia 6 tahun dan saya sendiri terbunuh. 2 orang preman bergegas masuk dan menyandera Linda, menuntut agar aku menyerahkan semua barang berharga. Dengan pisau yang ditekankan ke leher Linda, tetesan darah merembes keluar. Dia ketakutan. Teriakannya bergema di seluruh ruangan. Para preman itu mengambil sebagian besar barang berharga kami, termasuk cincin berlian yang saya berikan kepada Natalia. Kemudian, 2 orang pria berbadan kekar mulai menyiksa saya dan Linda. Saya mengatupkan gigi dan menggunakan tubuh saya untuk melindungi Linda dari sebagian besar penyiksaan. Jeritan kesakitan Linda bergema di dalam ruangan. Saya, sebagai ayahnya, lumpuh dengan 1 kaki terpotong dan mengalami pendarahan hebat. Saya tidak dapat melindunginya. Setelah Linda dan saya berada di ambang kematian, mereka menuangkan alkohol ke seluruh ruangan dan membakarnya. Saat api hampir menelan kami, aku berjuang untuk menopang tubuhku yang babak belur, pindah ke jendela, dan membukanya. Pada saat itu, Linda, dengan wajahnya yang dipenuhi keringat karena rasa sakit, terkesiap. "Ayah, sakit sekali." Melihat luka-luka Linda, saya merasa sangat putus asa. Aku tahu aku tidak bisa melindungi Linda. Kami berdua akan mati. Air mata bercampur darah membasahi wajahku. Sambil memeluk Linda dengan erat, aku bergumam, "Jadilah anak yang baik, sayangku. Ayah akan membawamu ke surga sekarang, di mana tidak akan ada rasa sakit." Linda mengangguk sedikit. Aku melompat turun dari lantai 18 sambil memeluknya. Bang! Tubuh kami tiba-tiba menghantam tanah. Setelah kematianku, jiwaku melayang di udara. Melihat sekilas ke tubuhku, aku tidak tahan untuk melihatnya lagi. Aku bertanya-tanya apakah polisi bisa mendeteksi sidik jari pelakunya. Tapi itu akan lebih baik daripada dibakar menjadi abu oleh api. Tiba-tiba, aku mendengar jeritan yang tak asing lagi. Itu adalah suara Natalia. Natalia memegang lengan Matthew Hope. Melihat pemandangan mengerikan di depannya, dia berteriak putus asa. Lalu dia pingsan.
Orang-orang di sekitar juga berteriak. Natalia, yang paling dekat dengan mayat kami, menderita dampak terbesar. Saya melihat Matius, dengan wajah pucat, membawa Natalia ke rumah sakit. Saya tidak bisa tidak merasa khawatir. Apakah Natalia pingsan karena melihat kondisi tubuh saya dan Linda? Natalia sudah lemah secara fisik sejak kecil, sering jatuh sakit. Untuk merawatnya, saya belajar sedikit ilmu kedokteran selama bertahun-tahun, menjadi agak mahir dalam pengetahuan pengobatan. Terakhir kali Natalia pingsan adalah ketika kami memergoki Matthew berselingkuh di sebuah hotel saat kuliah. Dia sangat marah sehingga dia tinggal di rumah sakit selama 3 hari penuh. Saya mengambil cuti 3 hari untuk merawatnya. Saat itu, Natalia mengalami banyak komplikasi di tubuhnya. Dia hampir tidak berhasil melewatinya. Jika dia tahu bahwa kebohongannya kali ini yang secara tidak langsung menyebabkan kematian saya dan Linda, dia akan menyesalinya. Aku benci dia berselingkuh dengan sembrono, tapi dia bukan orang yang membunuhku dan Linda. Dia adalah seseorang yang pernah sangat kucintai. Saya berharap dia bisa segera mengatasi kesedihannya dan menjalani kehidupan yang baik. Saya mengikuti mereka berdua ke rumah sakit. Sepanjang jalan, ponsel Natalia terus berdering. Setelah Matthew mengetahui bahwa itu adalah Kate yang meneleponnya, dia dengan tegas mematikan ponselnya. Meskipun aku sudah mati, hatiku terasa sakit sejenak saat aku melihat itu adalah panggilan dari Kate. Ibu, aku tidak berbakti. Aku gagal menjagamu di masa tuamu. Saya tidak berani kembali menghadapi keluarga saya yang sedang berduka. Jadi aku tinggal bersama Natalia di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Natalia akhirnya terbangun. Saya menghela napas lega. Saat saya hendak pergi, saya melihat Matthew menyalakan ponsel Natalia untuknya dan menelepon Kate. Saat melihat banyaknya panggilan yang dilakukan Kate kepadanya selama hari-hari tak sadarkan diri, Natalia memiliki sedikit kemarahan di wajahnya. "Halo, Bu, ada apa?" "Natalia, kemarilah dan lihatlah Asher untuk terakhir kalinya." Aku mendengar Kate risak saat menelepon. Hatiku sakit. Namun, Natalia berteriak pada Kate dengan marah. "Jangan gunakan trik tercela seperti itu untuk membuatku kembali ke sisimu. Bukankah saya sudah memberikan cukup uang untuk dia dan Linda?" Natalia tidak pernah menghormati Kate. Tapi ini adalah pertama kalinya dia meneriaki Kate dengan marah. Ibuku tertegun. Aku juga tertegun. Tidakkah Natalia menyadari bahwa 2 orang yang jatuh ke kematian mereka adalah saya dan Linda? Awalnya, sangat tidak beruntung melihat 2 orang jatuh ke kematian mereka di depan saya sebelum pulang ke rumah. Sekarang, Anda, seorang wanita tua, datang untuk mengganggu saya. Saya akan membiarkan Asher Shawn menunggu. Setelah berbicara, Natalia menutup telepon tanpa ragu-ragu. Kemudian dia mulai batuk dengan keras. Matius tersenyum munafik saat menghibur Natalia. Melihat ini, saya merasa bahwa Matthew sepertinya disengaja. Dari kecil hingga dewasa, Matius selalu ingin mengungguli saya dalam semua aspek. Dia ingin menjadi lebih baik dariku dalam bidang akademis. Dia merebut penghargaan saya di berbagai kompetisi. Upaya Natalia untuk menyelamatkannya didasarkan pada mentalitas seperti itu. Yaitu, dia ingin menghancurkanku dalam semua aspek. Jadi, gadis yang kusukai pasti miliknya. Semua ini karena ayahku dulu adalah atasan ayahnya, yang mempermalukannya di depan teman-teman sekelasnya. Natalia diam-diam naksir Matthew saat kuliah. Mereka berdua putus dan kembali bersama berkali-kali. Dan saya adalah pengikut setia Natalia, menyanjungnya sejak kuliah hingga sekarang. Pada tahun ke-7 pernikahan kami, Natalia menghidupkan kembali hasratnya dengan Matthew, cinta pertamanya, yang telah meninggalkannya 18 kali. Dia menggunakan uang keluarganya untuk mensubsidi cinta pertamanya yang miskin. Dia pergi berdansa dengannya setiap malam, mengabaikan Linda. Akibatnya, Linda menjadi autis ringan. Dia harus pergi ke rumah sakit secara teratur untuk mendapatkan konseling psikologis. Meskipun saya mencintai Natalia, saya tidak bisa mentolerir pengkhianatan sebesar itu.
Saya juga tidak bisa membiarkan dia menyakiti Linda. Saya memutuskan untuk menceraikannya. Tapi dia menolak untuk menandatangani dokumen perceraian. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak bisa menceraikan saya demi anak. Saya takut putri saya yang masih kecil tidak bisa mengatasinya untuk sementara waktu, jadi kami menemui jalan buntu. Belakangan, bukti yang menunjukkan bagaimana kami pernah bergairah menjadi senjata untuk menyakiti saya. Matthew diam-diam mencuri cincin berlian yang kuberikan pada Natalia. Dia pergi untuk melelangnya. Setelah saya menangkap basah, Matthew membuat keributan di depan Natalia. Natalia dengan manja mengatakan bahwa Matthew bisa melakukan apa saja dengan cincin itu. Mengatakan bahwa dia bisa menggantinya dengan yang lain. Jadi, di depan saya, Matthew melemparkan cincin berlian saya dari lantai paling atas perusahaan. Untuk membeli cincin berlian yang bisa memuaskan istri saya yang cantik dan kaya. Saya bekerja sepanjang siang dan malam. Hatiku sering sakit. Saat cincin berlian itu dibuang, aku merasa Natalia telah mengambil hatiku dan menendangnya pergi. Saya secara bertahap menyerah pada Natalia. Saya mencari pengacara untuk membuat perjanjian perceraian, tapi aku tidak menemukan kesempatan yang cocok untuk memintanya bercerai. Awalnya, saya berencana untuk menceraikannya setelah ulang tahun Linda. Sekarang, perjanjian perceraian kami disembunyikan di ruang pembakaran, menunggunya menandatanganinya. Seharusnya sudah berubah menjadi abu sekarang. Setelah Natalia menutup telepon Kate, aku melayang ke tempat Kate berdasarkan perasaanku. Kate dan Libby, adikku, berdiri di aula pemakaman, masing-masing memegang sekotak abu dan menangis tak terkendali. Saya dengan cemas mondar-mandir di sekitar mereka. Berniat untuk menghibur mereka, saya tidak berdaya. Libby bertanya pada Kate dengan marah, "Apakah Anda sudah menghubungi wanita jalang itu, Natalia?" Kate menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada marah yang ditekan, "Tidak." Dia tidak lagi menjawab panggilan saya kemudian. Saya tidak tahu kemana dia pergi dengan Matthew. Libby mengumpat dengan marah, sambil berkata, "Di sekolah menengah, dia menjadikan Asher sebagai pengikut setianya selama 3 tahun. Di perguruan tinggi, dia akan mengejar Asher setiap kali Matthew mencampakannya. Akhirnya, mereka menikah. Dia tidak tahu malu seperti biasanya. Sekarang Asher dan Linda sudah mati. Apakah dia puas?" Kerabat lain di rumah duka dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mengatakan bahwa polisi telah turun tangan. Pembunuh yang telah melukaiku dan Linda akan segera tertangkap. Libby akhirnya sedikit tenang, tapi dia tidak bisa berhenti menangis. Keesokan harinya, Libby gagal menghubungi Natalia. Dia menahan amarahnya dan datang ke tepi pantai bersama ibuku. Sambil memegang kotak abu saya, mereka perlahan-lahan menaburkan abu saya ke laut. Setelah selesai, Libby duduk di tepi pantai dan menangis. Aku menatapnya dengan rasa sakit hati. Saya tidak bisa menyentuh kepalanya dan menghiburnya seperti sebelumnya. Saya tidak tahan untuk terus menonton. Kemudian saya kembali ke sisi Natalia. Natalia telah keluar dari rumah sakit. Dia sedang memilih kue dengan Matthew. "Matius, menurutmu apakah Linda akan memaafkanku?" Natalia mengambil kue stroberi yang sangat besar. Berhati-hati dengan tindakannya, dia terdengar cemas. Matius menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Natalia, Linda bukan anak kandungmu. Anda tidak harus menyenangkannya seperti ini." Saya terkejut dengan kata-katanya. Bagaimana bisa Linda bukan putri Natalia? Bagaimana ini mungkin? Saya hanya memiliki Natalia sebagai wanita saya. Linda lahir dari 10 bulan kehamilan Natalia. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Natalia menghela nafas dan berkata, "Saya sedih ketika saya mengetahui kebenarannya. Ternyata Asher tidak pernah mencintaiku. Saat itu, saya telah jatuh cinta dengan Asher. Aku tidak ingin menceraikannya. Sekarang, saya tetap berhubungan dengan Anda hanya untuk membuatnya cemburu." Matius merasa malu. Aku melihat Linda tumbuh dewasa.
Meskipun dia putri Li Bishawn, aku memperlakukannya sebagai putri angkatku. Aku tercengang. Melihat Matius memeluk Natalia, aku tidak bisa repot-repot marah lagi. Li Bishawn adalah adik perempuan saya. Bagaimana mungkin mereka memiliki kesalahpahaman yang begitu besar terhadap saya? Tidak heran Natalia selalu tidak menyukai Libby. Tidak heran dia tidak peduli dengan Linda. Matthew berkata dengan prihatin, "Dia tidak mencintaimu sama sekali. Dia mencintai Yurmone. Anda seharusnya menceraikannya." Natalia memikirkan sesuatu yang menyedihkan dan matanya memerah. "Jangan sebutkan ini lagi. Aku tidak akan menceraikannya sampai aku menemukan anak kandung saya. Aku masih mencintai Asher, apalagi fakta bahwa aku ingin memberikan putri kandungku sebuah keluarga yang bahagia. Jika hantu bisa meneteskan air mata, aku akan menangis sekarang. Linda, ini adalah ibu yang baik yang selalu kau pikirkan setiap hari. Dia sama sekali tidak memperlakukanmu sebagai putrinya. Dia bodoh. Dia percaya apapun yang dikatakan orang lain. Dia terus mengatakan dia mencintaiku, tapi dia tidak percaya padaku sama sekali." Pada saat ini, melihat Matius memeluk erat Natalia yang menangis, aku menjadi tenang tiba-tiba. Saya tidak cemburu atau sedih lagi. Bagaimanapun, dia tidak layak. Mungkin, seperti inilah rasanya mencintai seseorang. Sayangnya, aku hanya bisa melihat kenyataan setelah aku mati. Aku melihat Natalia membeli kue dan berjalan menuju rumah. Natalia baru menyadari bahwa seluruh bangunan itu dikepung ketika sampai di depan pintu. Sekelompok orang di dekatnya mendiskusikan kejadian itu. Saya mendengar bahwa lantai 18 terbakar, seorang ayah dan anak perempuannya telah melompat dari sana. Bagaimana keadaan mereka setelah jatuh dari lantai 18? Wajah Natalia menjadi pucat. Dia tiba-tiba meraih pejalan kaki yang sedang berbicara. "Lantai mana yang Anda katakan?" Seorang ayah dan anak perempuan melompat ke bawah. Pejalan kaki itu berkata dengan percaya diri, "Ya, itu lantai 18. Hanya ada 2 rumah tangga di lantai 18. Salah satunya adalah milikku dan Linda, dan yang satunya lagi tinggal seorang wanita tua. Jadi, aku dan Linda yang melompat dari gedung." Natalia gemetar saat dia menelepon Kate. "Bu, apakah Asher mengalami kecelakaan?" Kate terdiam di telepon. "Datanglah dan temui dia untuk yang terakhir kalinya." Natalia menutup telepon dan bergegas menuju lokasi sesuai petunjuk ibuku. Matius tidak menyusulnya. Melihat penampilannya yang cemas, saya pikir dia akan sangat kesakitan setelah mengetahui bahwa saya sudah mati. Saya tidak menyangka bahwa Natalia akan tenang setelah dia tiba di aula peringatan saya. Di aula peringatan, Natalia meraih tangan Libby. "Di mana Abu Asher?" Natalia tampak garang. Dia meraih tangan Libby dengan kuat. Kuku panjangnya hampir membuat lubang di tangan Libby. Libby menangis kesakitan dan berkata, "Saya tersebar ke laut. Kenapa kau tidak membiarkan aku melihatnya untuk terakhir kalinya?" Natalia menggeram rendah. "Setelah kematianku, jiwaku kembali ke laut. Asher telah menginstruksikan kami begitu lama. Belum lagi Kate dan aku menelepon Anda berkali-kali." Libby mencibir mengejek. "Anda tidak menjawab panggilan kami sebagian besar waktu, dan Anda berteriak pada Kate. Kau bahkan mengatakan bahwa itu adalah hal yang sial bahwa Asher dan Linda telah meninggal di depanmu. Bukankah kau yang mengatakan kata-kata seperti itu? Anda telah bermain-main dengan orang liar, Matius, begitu lama. Aku pikir kau sudah melupakan Asher dan Linda, Bud. Ternyata kau masih mengingat mereka." Saat Libby berbicara, wajah Natalia menjadi lebih pucat dan pucat. Bibirnya sedikit bergetar untuk waktu yang lama. Semua orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Tiba-tiba, Natalia menjadi tenang. "Libby, jangan coba-coba menipuku. Hanya Abu Linda yang ada di sini. Asher tidak mati. Kalian semua berbohong padaku." Mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya yang telah meremehkan terkejut.
Ledakan emosi yang kompleks melonjak di dalam hatiku. Asher tidak ada di rumah malam itu. Aku berjanji padanya bahwa aku akan merayakan ulang tahun Linda. Jika dia ada di rumah, mengapa dia tidak menelepon saya untuk mengingatkan saya untuk pulang? Natalia dengan tenang menganalisis situasinya sendiri. Jika aku bukan orang yang terlibat, aku akan menemukan kata-katanya anehnya masuk akal. Apa kau tidak tahu mengapa Asher tidak mengingatkanmu untuk pulang? Libby hampir berteriak. Dia bekerja siang dan malam selama beberapa tahun untuk membelikanmu cincin berlian. Matius mengambilnya dan membuangnya dengan kehendak bebasnya. Adapun Linda, itu semua karena Anda bahwa ia mendapat autisme pada usia muda. Apakah Anda tahu betapa melelahkannya Asher saat dia membawa Linda ke dokter setiap hari? Libby membuat daftar contoh bagaimana Natalia menyakiti saya. Saat dia berbicara, matanya memerah. Asher sudah lama tidak percaya padamu. Kata-kata Libby membuat hati saya sakit, tetapi Natalia tetap tenang. Jangan mencoba untuk mengubah topik pembicaraan. Asher pasti tidak mati. Apakah karena Linda diet bahwa ia takut untuk keluar dan tampak? Bukankah kita sepakat bahwa aku akan melihat dia untuk terakhir kalinya? Kemudian biarkan saja, tapi di mana dia? Saya merasa bahwa Natalia harus memiliki gonek Razi. Tapi aku bingung. Bukti-bukti yang solid. Mengapa dia tidak percaya bahwa aku sudah mati? Pada akhirnya, Kate keluar dan membuat keputusan akhir. Almarhum adalah yang paling terhormat. Aku tidak akan membiarkan Anda untuk mencemarkan nama baik anak saya di depan umum. Silakan pergi. Natalia tersesat saat dia diminta untuk pergi. Aku tidak berani melihat wajah Kate. Sepertinya sudah berusia 10 tahun. Dia meninggalkan aula pemakaman dengan Natalia. Lalu aku melihat Matthew membawa Natalia ke sebuah bar. Di bar, Natalia minum satu gelas demi satu gelas. Aku sudah lama berhenti minum demi Linda, tapi Natalia sering pulang dalam keadaan mabuk. Jadi, saya tidak suka melihat Natalia minum saat saya hendak pergi. Aku melihat Matthew membuka kancing baju Natalia. Natalia, keluarkan saja jika Anda kesal. Natalia mendorong Matius tanpa permisi. Jangan berpikir untuk menyentuhku. Aku hanya akan memiliki satu orang dalam hidupku, yaitu Asher. Setelah mendengar pengakuan Natalia, aku tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Tapi aku senang melihat Matius dikalahkan. Jika bukan karena Matthew yang membawa Natalia keluar, dia mungkin tidak akan mengabaikan Linda. Linda tidak akan menjadi autis. Natalia dan saya mungkin telah membentuk keluarga yang bahagia. Tidak, pada akhirnya, itu karena Natalia tidak cukup mempercayai saya. Dia tidak mempercayai saya. Bahkan jika dia peduli tentang Linda, kita akan ditakdirkan untuk tidak bahagia bersama. Tapi sekarang tidak ada gunanya untuk mengatakan hal-hal ini. Aku tahu kau tidak mencintaiku. Ketika kita masih muda, kami sangat bahagia bersama. Tidak bisakah kita mencoba lagi? Mendengar ini, belum lagi Natalia bahkan ingin tertawa. Apakah mereka bahagia bersama sebelumnya? Matius menggunakan uang Natalia dan menipu dia satu demi satu. Natalia akan marah setiap beberapa hari. Hanya ketika dia menggodaku selama beberapa hari, Matthew akan bersikap baik. Setelah saya mengungguli dia untuk sementara, Matius akan meminta maaf kepada Natalia dalam berbagai kesempatan. Natalia kemungkinan besar akan setuju. Lalu aku akan merasa malu di sisinya. Mereka berdua telah memainkan permainan cinta yang begitu bodoh selama beberapa tahun. Aku sudah menyerah pada hubungan ini. Pada akhirnya, Natalia telah berbicara serius dengan saya selama 6 bulan. Setelah lulus dari perguruan tinggi, aku melamarnya atas sarannya. Dia setuju. Apakah kita bahagia bersama sebelumnya? Wajah Matthew memerah. Hegrowood mengatakan, Asher sudah mati. Siapa lagi yang menginginkanmu selain aku? Anda pelacur. Matius kehabisan kesabaran. Natalia menatapnya kosong. Asher tidak akan pernah berteriak padaku seperti ini.
Matius tampak murung dan mencoba pergi, tapi Natalia menariknya kembali. Apa yang baru saja Anda katakan? Asher sudah mati. Tidak. Dia tidak mati. Dia bahkan tidak ada di rumah malam itu. Bahkan tidak ada bulu matanya. Dia pasti bersembunyi. Serangan tiba-tiba Natalia mengejutkan Matius. Segera, aku melihat Matius tersenyum jahat. Dia menunjukkan sebuah gambar di ponselnya kepada Natalia. Foto itu menunjukkan aku dan Linda sedang duduk mengelilingi kue ulang tahun. Tanda waktu di sudut kanan atas menunjukkan bahwa saya memang berada di rumah pada malam itu. Aku merasakan getaran dingin di tulang belakangku. Bagaimana bisa Matthew memiliki foto saya dan Linda dari malam itu? Dia memasang kamera di rumah saya. Setelah Natalia selesai mengamati foto itu, dia berdiri diam untuk waktu yang lama. Dia mungkin akhirnya percaya bahwa aku sudah mati. Saya berharap dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa Matthew memasang kamera di rumah saya? Mungkinkah dia memiliki motif yang sangat besar? Bahkan mungkin terkait dengan penyusup malam itu. Yang membuat saya kecewa, Natalia mengusir Matthew dan bergegas keluar pintu. Ingin tahu apa yang dia pikirkan, saya hanya bisa mengikutinya dari dekat. Saya mengikuti Natalia, merasa semakin bingung dengan apa yang dia lakukan. Natalia datang ke sebuah villa atas namanya. Rumah ini dulunya adalah rumah pernikahan kami, yang telah kubeli untuk Natalia dengan semua tabunganku saat aku masih muda. Aku mendaftarkan namanya di bawahnya. Tak lama setelah Linda lahir, Natalia tiba-tiba membuat keributan di rumah ini suatu hari. Dia menghancurkan banyak barang yang kuberikan padanya. Dia menunjuk ke arahku, memarahiku karena tidak pantas tinggal di sini bersamanya. Saya bingung, tetapi saya memeluknya dan menghiburnya untuk waktu yang lama. Lalu aku membantunya mengemasi barang bawaannya. Akhirnya, kami pergi dengan enggan. Antara aku dan Natalia, tidak peduli siapa yang salah. Aku akan selalu menjadi orang yang tanpa syarat menghiburnya. Setelah beberapa tahun, Matius gagal dalam usaha bisnisnya dan kembali ke kampung halamannya dengan sedih. Mulai mengganggu Natalia. Pada tahun ke-7 pernikahan kami, mereka nongkrong di depan umum. Aku tahu kemana mereka pergi setiap hari. Kalau dipikir-pikir sekarang, Natalia menjadi acuh tak acuh pada Linda sejak dia pindah dari rumah itu. Ternyata Matius mulai menimbulkan perselisihan antara aku dan Natalia sejak awal. Natalia masuk ke kamar tempat kami menghabiskan malam pernikahan kami, tampak sedih. Setelah berpikir bahwa Anda dulu di sini dengan Libby menangis. Aku merasa tidak nyaman. Aku tidak ingin tinggal di tempat di mana Anda pernah berada di sana dengan wanita lain. Aku hanya bisa pindah. Mendengar ini, aku ingin memberinya tamparan keras untuk membangunkannya. Ini konyol. Kenapa Natalie tidak mempercayai saya sampai sejauh itu? Apakah dia percaya apapun yang dikatakan Matthew? Natalia tinggal di sini untuk sementara waktu dan kemudian pergi. Dia datang untuk mendapatkan surat nikah kami. Natalia pergi ke kantor polisi. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia adalah istri dan ibu yang jatuh dari gedung, dan meminta informasi dari mereka. Ketika dia mengetahui bahwa Linda telah membuka pintu untuk para gangster tanpa basa-basi, dia sepertinya menyadari sesuatu. Ini semua salahku. Linda pasti sangat merindukanku sehingga dia pergi untuk membuka pintu tanpa rasa bersalah. Melihat penampilan Natalia yang menyedihkan, aku memiliki dorongan untuk menjadi benda padat dan menamparnya. Sekarang dia menyesal. Apa yang membuatnya begitu lama? Natalia datang ke aula pemakaman saya lagi. Libby kembali bekerja. Aula pemakaman sangat sepi. Hanya ibuku yang duduk di sana dalam keadaan linglung. Dia membungkuk seolah-olah dia telah berusia 10 tahun dalam beberapa hari. Suara Natalia serak karena menangis. Dia hanya bisa bertanya kepada ibuku dengan suara pelan di mana abuku ditaburkan. Ibuku mengabaikannya. Natalia berlutut dengan keras. Ibu, tolong katakan padaku. Aku ingin meminta maaf padanya secara pribadi.
Ini tidak seperti Anda membunuh anak saya. Kau tidak perlu berbicara dengannya. Ibuku tampak acuh tak acuh. Tapi aku memang minta maaf pada Asher, entah itu di masa lalu atau sekarang. Jika aku tidak berjanji pada ayah dan anak untuk kembali ke rumah dan merayakan ulang tahun Linda malam itu, Linda tidak akan gegabah membuka pintu untuk para penjahat. Ibuku tiba-tiba menoleh dan menatap Natalia, tampak suram. Lalu, dia meletakkan potretku di depan Natalia. Dia berkata, Anda memang harus meminta maaf. Orang yang seharusnya kau minta maaf adalah anakku. Aku menatap mata ibuku yang berkaca-kaca, berharap aku bisa menanggungnya. Ibu, jangan bersedih untukku, anak yang tidak berbakti. Aku tidak layak. Ibu saya memandang Natalia, yang menangis dan tidak bisa bernapas. Dia berkata dengan lega, dia ada di Laut Biru. Natalia tertegun. Pertama kali saya menyatakan cinta pada Natalia adalah di Laut Biru. Laut Biru memiliki makna yang luar biasa bagi saya. Libby, ahli strategi cintaku, tahu tentang kasih sayang khusus saya untuk Laut Biru. Jadi dia dan ibuku menebarkan bulu mata saya ke Laut Biru bersama-sama. Ketika Natalia tiba di tepi laut dengan mobil, hari sudah gelap. Aku melihat tubuh Natalia mulai bergetar. Aku tahu ketakutannya akan kegelapan telah kambuh. Asher Shaun. Tiba-tiba, Natalia meneriakkan namaku yang mengejutkanku. Aku sangat takut. Mengapa kau tidak keluar untuk menghiburku? Natalia perlahan-lahan duduk dan meringkuk di atas tubuhnya. Tiba-tiba, aku teringat malam pernikahan kami ketika dia meringkuk dalam selimut seperti ini. Aku sangat bahagia. Aku tidak menyadari ketakutannya akan kegelapan untuk sesaat. Jadi aku dengan bodohnya mematikan semua lampu. Dia segera meringkuk di dalam selimut. Saya pikir dia sedang bermain-main dengan saya, mengangkat selimut darinya. Natalia segera menampar saya. Aku menutupi wajahku, menyadari kesalahanku. Kemudian saya menyalakan lampu meja dan menghiburnya untuk waktu yang lama sambil memeluknya. Saya mengusap rambutnya dan menciumnya seolah-olah saya menghibur kucing kecil yang lembut. 7 tahun kemudian, dia meringkuk dan menggigil dalam kegelapan lagi. Tapi aku tidak bisa memeluknya erat-erat dan menghiburnya lagi. Memikirkan hal ini, aku sedikit sedih. Sejak aku mengetahui bahwa Natalia tidak menganggap Linda sebagai putrinya, aku tidak bisa merasakan kelembutan apapun terhadap Natalia. Dia mengakui bahwa dia mencintaiku. Itu sudah terlambat. Jika aku masih merasa kasihan pada Natalia, seorang wanita yang bodoh, setelah kematianku, itu tidak akan berlaku untuk Linda. Aku teringat cara Linda menutup diri di sekolah. Dan penampilannya dengan keringat di seluruh wajahnya sebelum dia meninggal. Aku merasa aku tidak akan pernah memaafkan Natalia dan Matthew, pasangan yang tercela. Natalia duduk menangis di tepi pantai. Diam-diam mengawasinya. Aku bertanya-tanya mengapa aku mencintai wanita ini selama bertahun-tahun. Sebelum saya bisa mengetahuinya, saya melihat Natalia gemetar dan berjalan ke arah ini. Orang-orang dengan mata yang tajam bisa tahu apa yang sedang dia lakukan. Aku berada dalam dilema. Bagaimanapun juga, dia bukan orang yang membunuhku dan Linda. Jadi dia tidak perlu mengorbankan nyawanya untuk menebus selimut itu. Air laut telah menenggelamkan betis Natalia. Dia mengertakkan gigi dan terus berjalan ke depan. Saya dengan cemas berkeliaran di sekelilingnya. Tiba-tiba, mata saya berbinar. Aku melihat sosok yang tidak asing. Libby meraih Natalia dari belakang dan menyeretnya ke pantai. Libby menyelamatkan Natalia, tetapi Natalia menamparnya sebagai balasan. Libby bingung. Aku menebak alasan kemarahan Natalia karena aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Benar saja, Natalia menanyai Libby pada detik berikutnya. Libby, aku punya pertanyaan yang telah menggangguku selama beberapa tahun. Hari ini, aku harus meminta jawaban yang jelas. Sebelum Asher meninggal, aku tidak membuat hal-hal yang sulit untukmu. Lagi pula, aku ingin mencegah pernikahan kita putus karena kamu. Libby menyadari apa yang terjadi.
Dia ingin menampar balik, tapi Natalia menangkap pergelangan tangannya. Aku bertanya padamu. Kenapa kau ikut campur dalam hubungan antara aku dan Asher? Tidakkah kau merasa bersalah karena menjadi wanita simpanan? Libby tertegun sebelum terbang ke dalam kemarahan. Siapa yang ikut campur dalam hubungan Anda? Apakah Anda gila? Natalia mengeluarkan sebuah foto dari tasnya dan menghadapkannya pada Libby. Foto itu menguning dan usang, menunjukkan bahwa foto itu telah dicubit berkali-kali. Baik Libby dan saya tercengang saat melihat dua orang di foto itu. Foto itu menunjukkan seorang pria dan wanita yang sedang berhubungan seks di tempat tidur. Pria itu membelakangi kamera, tetapi siluetnya terlihat seperti saya. Wanita itu tidak salah lagi adalah Libby. Saya ragu-ragu sejenak sebelum menyadari bahwa pria di foto itu bukan saya. Tanda lahir di bagian belakang lehernya telah diedit. Tapi wanita itu memang Libby. Saya merasakan gelombang emosi, bertanya-tanya kapan Libby pernah menjalin hubungan. Nama lengkap Libby adalah Libby Shawn, anak yang diadopsi Kate. Tidak heran Natalia salah paham saat melihat foto ini. Tapi dia bahkan tidak bertanya padaku detailnya, yang membuatku bingung. Libby sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Natalia. Dia berteriak, "Ini adalah mantan pacarku, lamar Cash. Apa kau buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa foto ini diedit? Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini spray?" Libby mencibir, mengatakan, "Ada beberapa spray dengan gaya nostalgia semacam ini. Apakah Anda pikir mereka semua dari rumah Anda?" Ternyata itu lamar Cash. Ternyata bajingan ini tidak hanya menipu tetapi juga menipu Libby. Saat Libby berkencan dengan lamar Cash, Natalia mengeluh beberapa kali. Bagaimanapun juga Libby menemukan pacar berdasarkan kondisi saya. Saat Natalia menunjukkan semua bukti, Libby membantah satu persatu. Natalia pingsan dan berlutut tiba-tiba. "Jadi, Linda adalah putri kandung saya. Jika tidak bisakah kau mengenali anak yang telah kau kandung selama 10 bulan? Nada bicara Libby sangat sarkastik. Dia merasa bahwa Natalia adalah orang paling bodoh di dunia. Natalia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mencengkeram tanah dengan erat dengan kedua tangannya. Dia menyebut sebuah nama dengan nada getir. "Matthew Hope." Keesokan harinya, aku melihat Natalia bergegas masuk ke perusahaan kami. Dia meraih rambut Matthew saat dia berada di mejanya. Matthews tertangkap basah. Dia terjatuh dari kursi, terlihat sangat malu. Matthews mengutuk keras, "Jalang. Apa yang kau lakukan?" Melihat bahwa Natalia yang menarik rambutnya, dia dengan cepat mengubah nada. "Natalia, sudahkah Anda mengambil keputusan?" Matthews mungkin dimanjakan oleh Natalia. Meskipun dia memarahi Natalia sebagai pelacur dan Natalia sendiri mengatakan bahwa dia tidak mencintainya, dia percaya bahwa Natalia akan berakhir dengan dia. Natalia melemparkan setumpuk dokumen ke arahnya. "Mulai sekarang, Anda dipecat. Seluruh industri akan memasukkanmu ke dalam daftar hitam." Matthew membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang-orang di sekitarnya gempar. Semua orang tahu tentang hubungan yang tidak sehat antara Natalia dan Matthew. Mereka tidak tahu mengapa Natalia begitu kejam terhadap Matthew. Mengapa? Matthew menyuarakan kebingungannya dan juga kebingungan semua orang. "Anda telah menyebarkan fakta-fakta yang tidak benar tentang bos selama bertahun-tahun, secara tidak langsung menyebabkan anggota keluarga bos terbunuh. Itulah alasannya." Wajah Matthews menjadi pucat seketika. Bibirnya bergetar tak terkendali. Natalia mendekat ke telinganya dan berkata, "Apakah menyenangkan untuk menipuku? Linda adalah putriku. Asher sama sekali tidak menipu saya. Aku tak tahu apakah itu hanya imajinasiku. Tapi aku merasa bahwa Matthews tiba-tiba menghela nafas lega." Matthews meninggalkan perusahaan dengan sedih. Setelah berurusan dengan banyak urusan di perusahaan, yang tidak bisa kupahami, Natalia datang ke aula pemakaman lagi. Kali ini, dia menangis terseduh-seduh sambil memegang abu Linda. "Linda, ibu minta maaf.
Kasih sayang seorang ibu yang dirindukan Linda akhirnya datang juga, tapi semuanya sudah terlambat. Aku melihat Natalia kembali ke rumah dengan membawa Gucci. Dia meletakkan kue ulang tahun yang telah dipilih sebelumnya di depan Gucci. Rumah sebelumnya hampir habis dilalap api yang berkobar. Natalia merasa kesulitan untuk menemukan foto Linda Toput di depan kue. Ia harus mencari cukup lama di ponselnya sebelum akhirnya menemukan foto dirinya dan Linda. Foto itu sudah lama sekali, saat Linda masih berusia 3 tahun. Aku ingin tahu apakah Natalia tahu seperti apa Linda Locke sekarang. Dia menyalakan 7 lilin dan bertepuk tangan dengan lembut, menyanyikan lagu ulang tahun di bawah kerlip cahaya lilin. Natalia menangis dan tertawa saat dia selesai bernyanyi. Kemudian dia menjadi bingung ketika menghadapi lilin-lilin yang menyala. Linda, ibu tahu aku salah. Kenapa kau tidak keluar? Keluarlah dan tiup lilinnya, jika tidak, keinginan ulang tahun Anda tidak akan kometrue. Seorang wanita dengan mata bengkak menangis dan tertawa dalam kegelapan, tampak menyedihkan. Natalia memotong kue menjadi 3 bagian dengan pisau dan dengan rakus memakan salah satunya. Sampai lilin padam, Natalia tidak melihat putrinya yang patuh. Ruangan itu diliputi oleh kegelapan. Lalu ada telepon masuk. Itu adalah polisi yang menelepon untuk memberitahunya bahwa penjahat itu telah tertangkap. Natalia bergegas membawa ikat pinggang Linda. Mulai hari ini, ibu akan selalu bersamamu. Di kantor polisi, Natalia mengetahui bahwa Matthew telah tertangkap bersama dengan para penjahat. Mantan putri kampus yang tampan itu sekarang tampak acak-acakan, dengan rambut berantakan dan lumpur di tubuhnya. Ternyata Matthew kebetulan ada di sana ketika polisi menangkap para penjahat. Dia membantu kedua penjahat itu merencanakan cara untuk melarikan diri. Lalu dia tertangkap. Melihat Natalia, Matthew tidak lagi menyembunyikannya. Dia tertawa gila padanya. Anda bodoh-bodoh. Apakah Anda sedih sekarang? Apa yang Anda lakukan sebelumnya? Bukankah kau kaya? Apakah Anda tidak suka tokep saya menggantung? Jika Anda tidak menikah dengan saya tidak akan bisa mendapatkan uang Anda. Maka tidak ada orang lain yang mau. Aku tahu kau ingin kembali untuk merayakan ulang tahun Linda malam itu. Jadi aku harus menghentikanmu. Jika tidak, bagaimana mungkin kedua setan malang itu berani datang ke rumahmu dan membakarnya? Ternyata semuanya diatur oleh Matius. Tidak heran dia memasang kamera pengintai di rumahku. Dia melakukannya untuk memantau keberadaan saya dan Linda. Baik aku dan Linda sudah mati. Hanya dengan begitu dia bisa menikahi Natalia dan mendapatkan kekayaan besar dari keluarga Su. Matius merasa lega setelah dipecat sebelumnya. Itu karena dia pikir Natalia telah menemukan rencananya untuk membunuhku dan Linda. Saya sangat marah dan ingin melawan Matthew. Tapi Natalia tertegun berdiri di sana. Kate dan Libby juga datang. Mendengar hal itu, mereka semua ingin segera menghampiri dan meninju Matthew. Kantor polisi bukanlah tempat untuk berkelahi. Petugas polisi dengan cepat menghentikan Libby dan ibuku. Di samping, Natalia tiba-tiba bergegas ke depan Matthew. Di tengah semua orang yang terkejut, Natalia mengeluarkan kue. Pisau pemotong kue dari dalam tasnya dan dengan cepat menikam Matthew beberapa kali. Adegan itu segera menjadi kacau. Matius jatuh ke tanah, tampak tak bernyawa. Rasa kepuasan yang aneh muncul di dalam hatiku. Jika memungkinkan, saya ingin membunuh musuh yang telah menyakiti saya dan Linda secara pribadi. Setelah menikah Matius, Natalia pergi tanpa ragu-ragu. Aku dengan cepat mengikutinya. Melihat Natalia menyetir ke laut lagi dan memegang abu Linda, aku samar-samar tahu apa yang ingin dia lakukan. Natalia duduk di laut, memegang Gucci. Linda, ibu akan datang untuk menemanimu segera. Ketika Anda dibakar oleh api, Anda pasti sangat takut. Ayahmu membuat keputusan yang tepat. Lebih baik menahan rasa sakit jangka pendek daripada rasa sakit jangka panjang. Aku pernah berkata bahwa aku akan menemukan anak kandungku dan membentuk keluarga yang sempurna dengan Asher. Keinginan ini akan segera terwujud.
Natalia duduk di tepi pantai dan berbicara tanpa henti. Dia bilang dia tidak pernah bahagia saat bersama Matthew. Dalam beberapa tahun pertama ketika dia bersamaku, dia adalah yang paling bahagia. Dia mati-matian menggambarkan betapa bahagianya dia ketika dia menikah denganku. Ketika Linda lahir, dia ingin memberinya yang terbaik di dunia. Dia ingin membuat Linda menjadi orang yang sehat secara mental sehingga dia tidak akan menapaki jalannya. Dia mengatakan bahwa dia awalnya berencana untuk menjadi tua bersamaku. Natalia terus berbicara tentang betapa bahagianya dia bersamaku sebelum Matthew kembali. Lalu dia menangis lagi. Dia menemukan sangat sedikit kenangan manis tentang saya dan dia sejak dia memutuskan hubungan secara sepihak dengan saya. Aku mendengarkan dengan tenang, menemaninya melalui saat-saat terakhir dalam hidupnya. Aku tahu keputusannya. Bahkan jika dia meninggal, aku punya hak untuk memilih untuk tidak memaafkannya. Aku berharap dia bisa lebih mempercayai orang yang dicintainya di kehidupan selanjutnya. Di kejauhan, suara sirene terdengar. Aku sepertinya mendengar panggilan Libby dan ibuku. Sepertinya Libby dan ibuku sudah tiba di sini. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk Natalia. Natalia berdiri, memeluk erat-erat, dan berjalan menuju laut. Di kehidupan berikutnya, mari kita menjadi keluarga lagi. Di kehidupan berikutnya, kita tidak akan menjadi keluarga lagi.